Assalamualaikum. Hai saudara, ketemu lagi ya dengan saya. Jangan bosan ya saudara untuk bertemu dengan saya, karena saya akan tetap berbagi ilmu yang bermanfaat yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat kalau kita tahu dan mengamalkan ya. Nah, saudara, kita harus tahu kan, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah ya di alam dunia ini, dan ibadah itu ada cara-caranya dari Tuhan, yaitu melaksanakan niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, sekarang beribadah kepada tubuh kita. Yang pertama kan kepada tubuh kita dulu. Bagaimana kita cara beribadah ke tubuh kita supaya tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, dan keselamatan kita jaga supaya kita panjang umur. Karena panjang umur itu kita harus menjaga tubuh kita dulu sebelum kita menyalahkan takdir dari Tuhan. Tapi kita telusuri dulu bagaimana kita menjaga tubuh yang disuruh oleh Tuhan. Nah, saya akan kasih tahu ya, apabila manusia ingin panjang umur, sehat lahir dan batin, Tuhan telah memberi aturannya dengan cara makan, minum yang halal. Dan apa yang halal ya? Mencari uang dengan jalan halal, tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu, tidak menghutang, tidak membayar, itu namanya jalan halal. Dan kita pun uang yang halal itu kita wajib memasukkan makanan dan minuman yang akan menyehatkan tubuh kita kalau kita ingin panjang umur ya. Nah, aturan makan minum yang disuruh oleh Tuhan supaya kita panjang umur, uang dari yang halal dan makanan minuman yang akan menyehatkan, yaitu minum air putih sehari semalam 8 gelas. Kenapa kita wajib mengkonsumsi air putih sehari semalam 8 gelas? Saya kasih tahu, karena di dalam tubuh manusia ada 4 rupa darah, yaitu darah merah, darah kuning, darah putih, dan darah hitam. Apabila kita minum air putih 8 gelas, maka peredaran darah yang 4 tadi akan lancar. Dan kalau lancar, tulang kita akan sehat, urat-urat yang ada di dalam tubuh kita akan berjalan lancar, maka akan sehat dan akan memanjangkan umur ya kalau sehat. Dan yang kedua, makanan-makanan pokok. Makanan pokok kita yaitu nasi. Jadi kita wajib mengkonsumsi nasi sehari 3 kali, yaitu pagi-pagi, siang hari, dan sore hari. Ya. Bagaimana sekarang kan banyak jajan bakso ya, walaupun jajan bakso tapi kita memakai nasi walaupun setengah cukil gitu, tetap kita harus memakan nasi 3 kali sehari semalam supaya tubuh kita kuat dan sehat. Dan kita wajib mengkonsumsi telur rebus ya sehari 2 kali gitu ya. Telur rebus untuk apa itu telur rebus? Karena telur rebus itu mengandung vitamin yang akan menyehatkan tubuh dan akan mencerdaskan otak. Nah, kalau ada anak-anak yang masih pertumbuhan tubuhnya, wajib diberi telur rebus karena anak-anak kan lagi belajar, otaknya akan cerdas kalau diberi telur rebus ya. Dan wajib mengkonsumsi susu murni seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena susu murni itu akan menyehatkan tubuh kita, akan mencerdaskan otak kita. Dan sayur mayur yang dianjurkan oleh Tuhan untuk menyehatkan tubuh yaitu wortel, bayam, karena wortel dan bayam akan menyehatkan tubuh kita, ada vitamin-vitamin. Dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin kepada tubuh yaitu jeruk, maka kita wajib mengkonsumsi jeruk untuk menyehatkan tubuh kita. Itu ya. Dan aturan pola tidur kita pun wajib tahu supaya badan kita sehat, tidak cepat roboh, yaitu tidur kira-kira jam 9 atau jam 8 malam, bangun kira-kira setengah 4 pagi atau subuh, itu akan menyehatkan tubuh kita. Dan berolahraga secara teratur setiap hari 5 menit, paling banyak 10 menit, itu aturan dari Tuhan supaya tubuh kita sehat. Tetapi selain makan, minum, olahraga, dan cara minum, mandi sehari 2 kali ya kalau ingin sehat, yaitu ketika pagi hari dan ketika sore hari untuk membersihkan tubuh kita dari kotor dan akan menyehatkan tubuh. Dan selain itu kita pun wajib menjaga hati kita supaya hati kita sehat, supaya tidak banyak
penyakit yang akan menyakitkan tubuh kita, yaitu dengan cara menjaga pola pikiran kita dengan tidak banyak dendam kepada orang lain, tidak banyak iri dengki kepada orang lain, dan tidak banyak suudon kepada orang lain. Kalau suudon itu langsung menuduh ya, contohnya ada orang yang kita tidak kenal, itu orang itu jahat, itu suudon, itu tidak boleh. Tapi waspada, kita harus, karena waspada dan suudon itu berbeda ya. Kalau suudon itu langsung menuduh, kalau waspada kita wajib menjaga keselamatan. Contohnya ada orang ke rumah kita, di rumah kita banyak uang. Nah, kita jangan menuduh orang itu pencuri, tapi kita waspada. Kalau uang kita, harta kita yang berharga, kita simpan dengan rapat supaya tidak tercuri. Jadi antara suudon dan waspada itu berbeda. Kalau waspada kemanapun kita pergi, itu wajib. Tapi kalau suudon itu tidak boleh. Nah, kalau hati kita dijaga oleh kita, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, dan tidak ada kesuudonan, nah, pikiran kita akan sehat ya. Dan kalau sehat pikiran kita, badan kita sehat dengan pola makan yang saya sebutkan, kita akan panjang umur. Tetapi jangan lupa kita pun wajib menjaga keselamatan. Saya kasih contoh, kita bepergian, kita lihat kondisi kita lihat kendaraan kita kalau sedang berkendara, kita lihat kondisi kendaraan, takut remblong, takut kecelakaan kendaraan, kita lihat, dan mengendarai kendaraan kita pun wajib waspada atau teliti. Jangan ceroboh, karena banyak kematian akibat kecelakaan, yaitu mengendarai yang ceroboh. Walaupun tidak mengendarai ceroboh, ada orang yang ceroboh mengendarai, akhirnya menabrak orang lain sampai mati. Nah, kita jaga pola makan, pola pikiran, pola tidur, pola mandi, dan pola keselamatan untuk kita hidup sehari-hari. Maka kalau kita sudah menjaga semua itu, menjaga pola makan, pola tidur, pola pikiran, pola pola bepergian atau keselamatan untuk kita di rumah dan bepergian, maka kita akan panjang umur. Tapi kematian tetap akan datang. Apa kematian tetap datang? Karena semua yang bernyawa pasti akan mati. Tapi kalau kita telah menjalankan aturan-aturan hidup supaya kita panjang umur oleh Tuhan dengan cara makan yang dianjurkan, pola makan, pola minum, pola pikiran, pola keselamatan kita jaga, maka kita akan panjang umur. Setelah kita tua renta, nenek-nenek, kakek-kakek baru meninggal karena sudah waktunya layu. Karena kan proses manusia itu kan berproses ya, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua renta, atau nenek-nenek, kakek-kakek. Nah, di sana sudah tua renta, tubuh kita sudah layu, maka kematian pasti akan datang. Tapi jangan sampai kematian kita masih muda, kita langsung mati. Jadi apa maksudnya? Itu sudah takdir. Teliti dulu apa kita sudah menjalankan yang disuruh oleh Tuhan atau tidak. Banyak sekarang kematian akibat makanan yang tidak teratur ya. Makanan pedas berlebihan, akhirnya lambung, penyakit, akhirnya penyakit kronis sampai meninggal. Maka jaga makanan kita, jangan makan pedas berlebihan, jangan banyak masam berlebihan, makanan yang asam-asam yang berlebihan. Tapi pola makan, pola tidur, pola pikiran, pola keselamatan yang dianjurkan oleh Tuhan kita laksanakan supaya kita panjang umur ya. Sekian, assalamualaikum.